Selamat malam Mirsa, saya Dwi Anggia kembali menemani Anda di Dua Sisi Malam hari ini Mirsa. Seperti Anda lihat dari cuplikan di awal bagaimana kontroversi mengenai pondok pesantren Al Zaitun ini masih terus bergulir. Yang terbaru kita melihat bagaimana adanya indikasi perputaran uang, transaksi triliunan rupiah dan ratusan rekening yang dimiliki oleh pengasuh pondok pesantren yaitu Panji Gumilang. Kemudian mulai dengan kontroversi sholat Idul Fitri, saf laki dan perempuan yang dicampur, kemudian ada kontroversi terkait dengan salam Yahudi yang digaungkan di dalam pondok pesantren, dan juga sampai adanya tudingan bahwa ada jaringan NII di dalam pondok pesantren Al Zaitun. Malam hari ini kami akan berbincang mengenai hal ini, dan saya juga sudah mendapatkan wawancara saya dengan seorang anggota NII aktif. Dalam wawancara yang akan Anda saksikan beberapa saat lagi ini, kami sengaja merahasiakan identitas dari narasumber kami untuk keselamatan dan juga keamanan si narasumber. Dan narasumber yang saya wawancara ini sudah kami verifikasi yang bersangkutan merupakan anggota aktif NII dan juga istri dari seorang petinggi NII di salah satu wilayah di tanah air yang menceritakan bagaimana proses pengumpulan dana yang ia lakukan hingga akhirnya berkaitan dengan Al Zaitun. Kami akan hadirkan perbincangannya kepada Anda berikut ini. Ibu Mawar, saya mau verifikasi terlebih dahulu. Anda ini siapa dan apa kaitannya dengan NII, apa kaitannya dengan Al Zaitun? Anda bilang Anda anggota NII. Iya, masih saya aktif. Kalau nama mungkin masih terdaftar, tapi saya termasuk orang yang biasa aja lah, bukan orang yang kalau kan ada yang sampai taat sekali, yang saya gimana ya. Saya masih terdaftar, tapi saya termasuk orang yang biasa saja. Suami masih aktif terdaftar Masih. sebagai pengurus Ya. untuk wilayah di Indonesia? Ya, Salah satu wilayah di Indonesia? ya. Tidak bisa disebutkan ya wilayahnya. Ya. Kemudian sebagai apa posisinya persisnya di NII ini? Itu kan kita bilangnya gerakan bawah tanah ya. Jadi nggak akan mereka menyebut dirinya itu sebagai NI. Seperti orang umum aja, kerja biasa, normal, seperti kebiasaan kita bersinggungan dengan di luar tuh ya biasa, kerja kantoran yang punya bisnisnya bisnis kayak gitu. Termasuk suami Anda juga Iya, iya. kantoran? Artinya orang yang berpendidikan tinggi lah ya? Oh iya, bukan orang bodoh kalau saya bilang. Jadi, tapi ya mungkin kalau saya bilang kita tuh semua dapat, sebenarnya awalnya kan ilmu agama ya. Jadi ada ayat-ayat yang kita sebagai muslim tuh mengakui bahwa misalnya ibaratnya membela agama Allah, bersedekah, pokoknya meminjamkan harta untuk kepentingan itu. Iya, di jalan Allah itu kan janjinya tuh kan pasti surga, seorang mujahid yang ya kan kita juga contoh sahabat-sahabat Nabi kan, bahwa hartanya pun untuk kepentingan agama. Jadi kita pikir itu yang membuat Anda dan keluarga mau akhirnya, ya, suami Anda juga? Sebenarnya orang Islam mengakui bahwa itu kan memang benar gitu loh, untuk kayak gitu sih iya. Tapi ketika praktek di jalannya banyak yang kalau saya ngerasa sih mungkin buat yang lain masih nyaman aja dengan cara yang bikin Anda nggak nyaman apa Mbak Mawar? Misal ya kita per orang misal ditargetkan harus berapa. Ada contoh mungkin yang bisa Anda share ke kita? Contohnya kan ada kayak Jamas, ada iuran yang tiap bulannya buat HR segala macam-macam lah. Iya, contohnya salah satu kayak ini yang dipaksakan begitu? Iya. Tapi Anda nggak rasa terpaksa di awalnya? Ya mau gimana, karena kita waktu itu kan dikumpulinnya rame-rame. Jadi kita minta segini pun, jadi kayak orang udah di semua tuh harus kayak kena semua tuh. Jadi oke ya, semua segini angkanya ya. Boleh saya lihat, Boleh. Mawar? Di sini disebutkan dengan ini menyatakan kesanggupan donatur program penyelesaian pembangunan Masjid Rahmatan Lil Alamin yang terletak di kampus Ma'had Al Zaitun Indramayu Indonesia yang dikelola oleh program Jamas Jahe Membangun Masjid. Ini yayasan tempat suami Anda juga bernaung di sini. Semua yayasan yang namanya di bawah kita diundang ke sana untuk
mengikrarkan program Jamas kita sanggup berapa. Jadi dipanggil per wilayah-wilayah itu, ya kita diundang yang namanya dibilang kita warganya NI, misalnya siapa ya diundang satu-satu semua. Bertemu di Al Zaitun semuanya? Jadi per kloter jatuhnya. Nanti per kloter misalnya wilayah daerah mana ya datang rombongan tuh berapa bis, berapa orang, ada sesi-sesinya lah kayak gitu. Di sini Anda diminta untuk 300 tanaman seharga 20.000, berarti kurang lebih Itu 6 masih juta. Ini masih yang tahun berapa? Tahun Sudah lagi setelah selesai kita tidak pertama dinaikin lagi. Makanya yang saya sempat buka di salah satu YouTube ada yang ibu salah satu tulisannya dibilang kita kayak di apa sih namanya pemaksaan ya sampai dinaikin jadi 3 juta. Itu ya benar. Jadi sedekah sumbangannya naik terus naik lagi. Tiap bulan itu mereka punya target ada kenaikan. Oke. Infaknya itu naik berapa persen. Nah, untuk suami Anda berarti mengelola sebuah yayasan. Boleh nggak saya menyimpulkan ini? Yayasan ini untuk keperluan operasional NII, benar? Di wilayah tempat suami Anda bekerja, beroperasi. Kemudian juga sumbangan ini untuk operasional juga dikirimkan ke Al Zaitun, dikumpulkan. Untuk target di wilayah Anda berapa? Ada nggak target sebulan berapa atau setahun berapa gitu? Yang saya tahu terakhir ya, pokoknya itu kan misalnya wilayah yang suami pegang itu kan jatuhnya misalnya masuknya di tapi yang saya apal tuh kalau nggak salah sekitar ada sekian banyak itu sekitar berapa miliar ya. Itu harus kumpulin yang akan dikelola tuh sama semua yang ada di bawahnya itu. Apa? Sampai lebih dari 5M, 1M? Pokoknya udah pasti di atas 3M. Di atas 3M untuk satu wilayah per bulan. Itu gimana cara ngumpulin? Contoh deh keluarga Anda apa yang bikin kesulitan harus ngumpulin itu? Wajib. Waktu awalnya kan kita cuma dari yang mau usaha, yang dari kerja, lama-lama karena semuanya naik kan. Baru selesai urusan ini, tiba-tiba ada Jamas. Sekarang ada lagi yang namanya Samudra Biru. Samudra Biru itu apa? Yang buat kapal. Apa bikin kapal? Iya, yang sekarang kan ada yang lagi di YouTube juga ada kapal yang mau dibikin galangan ya, galangan kapal atau Samudra Biru itu. Nah itu kan ini belum selesai, target naik lagi, ada lagi. Ini ada lagi. Saya bilang ini target dinaikin, emang gaji naik ya tiap bulan? Oh, emangnya digaji dari NII? Enggak, kita kantoran di luar aja ya. Kita bisnis aja pun kan nggak selalu naik dong. Ini sedangkan dinaikin ini caranya manusia untuk menyelesaikan dari mana? Dan saya tahu di bawah itu ada yang maaf ya, ada yang cuman ART, ada yang cuman jualan apa, ada yang sebagai apa. Dan itu tetap dipaksa juga tuh untuk sedekah. Iya, dia punya target misalnya dalam tanda kutip ikhlas sedekah gitu. Iya, dia bilang misalnya satu keluarga misalnya 3 juta. Dari mana kalau penghasilannya cuma segitu? Emang anaknya nggak makan? Listrik gak dibayar. Itu saya sering pakai logika ngobrol sama suami ya kayak ini ya, ngomong gitu. Kamu kalau ada sesuatu yang nggak benar ngomong dong. Kalau perempuan kan nggak ada jalur gitu ya kan. Oh, yang boleh berinteraksi hanya laki-laki di situ. Iya kan, mereka kan tiap minggu tuh ada berapa kali untuk kumpul kan. Bicara dong, kamu tuh bela yang di bawah. Saya aja udah teriak-teriak nih, saya bilang saya masih punya duit udah ngap, gimana yang di bawah. Saya bilang gitu nih mesti. Terus suami Anda bilang apa? Ya sabar gini, nggak bisa, saya bilang gitu. Suami Anda punya posisi penting nggak di NII ini, di wilayah ini? Dipegang itu ada di wilayah, dia pegang di wilayah jabatannya dia, di yayasan ya dia pegang. Jadi saya bisa bilang cukup posisi yang penting di NII iya, ya suaminya ya. Makanya saya bilang berani bicara dong untuk kebenaran. Saya bilang imam sholat aja kalau salah kita bilang tepok dong. Subhanallah, sadar dia salah. Jangan orang udah salah diterusin terus gitu loh. Nah, Mbak, sebelumnya saya mau mengapresiasi, terima kasih karena Mbak Mawar sudah berani berbicara kepada kami. Boleh tahu nggak apa yang membuat Mbak Mawar akhirnya mau membuka? Padahal kan Mbak masih anggota NII, suami malah petinggi di NII. Apa yang membuat Mbak mau akhirnya atau merasa, oh ini sudah cukup, saya nggak sanggup lagi? Awalnya saya pas ngeliat dari YouTube aja, saya gemes aja kalau ada yang, karena saya terbiasa untuk sesuatu, jujur kenapa sih gitu loh. Ada yang bohong di YouTube Anda lihat? Iya, apa soal apalagi apa? ketika, saya paling gregetan pas lagi ada yang di itu saya gemes banget itu. Apa dengan pernyataan Panji Gumilang? Iya, terus ada lagi, terus kalau nggak ada dari wali santri yang misalnya ngebelain, saya bilang nah ini mah orangnya dia. Jadi ada saya bilang, ini gimana ya caranya saya untuk mengungkapkan, saya bukannya untuk menghancurin ya, saya hanya mengungkapkan sebuah kebenaran bahwa memang ini ada, dana ini lari ke sana itu. Apa yang ada? NII ini ada?
NII ada. Di Al Zaitun itu ada NII. Bukan DNI, jadi warga yang ada di sana yang udah pada di dalam itu ya pasti orang NII. Jadi memang gini loh, kan kayak saya juga dengar di YouTube bahwa orang yang tadinya mungkin guru di sini, oh nggak ngajar di sana, nggak mungkin orang umum di luar sana suruh ngajar di sana, nggak akan mungkin. Jalurnya lewat mana untuk masuk ke sana? Emang tidak bisa akses gampang ke Al Zaitun? Nggak bisa. Sekarang ada sekarang lulusan guru pengen ngelamar deh jadi guru sana, bisa? Nggak bisa. Untuk gampang pasti ada jalurnya yang akan dia ini. Oke. Balik lagi, Anda ngerasa gerah dengan kebohongan di YouTube yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Contohnya apa Mbak Mawar misalnya? Ya yang dia bicara Soal duit. dia punya uang banyak, dari mana Yang dia bilang usahanya? uang itu gampang segini kan ya dari usaha saya. Misalnya dari kita. Jadi punya menurut Anda bisnis. dia nggak punya bisnis itu? Setahu saya duit itu memang dari bawah untuk naik ke atas. Lewat yayasan-yayasan yang Iya. di bawah ini, yang Iya. underground ini. Iya. Yang tadi yang dibilang terpaksa orang akhirnya harus memenuhi target sekian M itu, itulah dari situ uangnya. Iya, jadi terserah mau dia dari uang gaji dia, dari uang hasil dia, atau dia mau bantu di yayasan untuk cari donatur-donatur. Yang saya perambatin adalah ketika bicaranya, yuk sumbangan Jumat Berkah buat anak yatim, tapi duitnya sebenarnya hello. Kenapa? Nggak semuanya buat itu, tapi dia pamennya benar, jadi dia akan tetap ada Jumat Berkah, dia bilang. Anak yatimnya ada? Anak yatimnya ya dia akan cari wilayah dari mana data-data itu akan ada, tapi benar nggak duit itu tiap Nggak diserahkan. ya ada paling cuma buat seberapa segelintir, sedangkan duit yang masuk itu berapa?